Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu wa fahamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di sela-sela berbagai aktivitas kita, di sela-sela berbagai kegiatan dan pekerjaan kita, saat ini hati, pikiran, dan seluruh anggota tubuh kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas landasan iman dan takwa kepadanya. Kita hadir di tempat yang mulia ini. Untuk itu, marilah kita jadikan Jumat ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Kita jadikan Jumat ini adalah sebagai sarana kita untuk melakukan tanwirul qulub, tanwirul afkar, dan tanwirul af'al, yakni mencerahkan hati kita, mencerahkan pikiran kita, dan mencerahkan amal terbaik kita. Sehingga dengan spirit ini diharapkan bahwa dari Jumat ke Jumat, keyakinan, tauhid, keimanan kita semakin kokoh dan kuat. Ibadah kita semakin tertib dan khusyuk. Akhlak kita semakin agung dan mulia. Serta muamalah dunia kita, amalan-amalan kita semakin banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yakni manusia yang senantiasa memberikan banyak manfaat bagi hidup dan kehidupan orang banyak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membuka Al-Quran, maka kita akan menemukan firman Allah yang menyatakan bahwa setiap kejadian demi kejadian, semuanya tidak ada yang lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kejadian yang menimpa kepada diri kita, yang terjadi daun yang jatuh dari pohon pun itu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kejadian yang menimpa diri kita secara individu maupun kejadian yang menimpa kepada saudara-saudara kita secara kolektif, semua itu adalah sudah diatur, sudah dirancang secara rapih dan tertib. Ma asabam min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qablu an nabraha. Tidak ada satu kejadian yang terjadi di muka bumi ini, baik yang menimpa kepada seseorang atau kepada banyak orang, semua itu adalah sudah diatur sejak di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-An'am ayat 59. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadikan kejadian demi kejadian itu yang ada di muka bumi, baik secara individu maupun secara kolektif? Maka Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 menjawab, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan sesuatu yang menimpa kepada kita secara pribadi, sakit umpamanya, jatuh, atau apapun yang menimpa kepada diri kita, hakikatnya adalah untuk menguji siapakah yang paling terbaik di antara kita. Pun pula secara kolektif, seperti apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu semua sudah dirancang, yang tujuannya adalah tiada lain, bukan untuk menyiksa, bukan untuk menghina, bukan untuk menyakitkan saudara-saudara kita, tetapi dari Palestina itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengabarkan kepada seluruh umat manusia yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, bagaimana tanggapannya. Karena Allah sudah tahu betul bagaimana mental saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sikap mereka yang ada di Palestina, mereka punya prinsip ish kariman aumut syahidan. Prinsip mereka adalah hidup mulia atau mati syahid. Sebab apa? Sebab lapangannya ada. Pertanyaan timbul, apakah kita bisa menjadi syahid, menjadi syuhada seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Apakah bisa di sini kita punya pahala, punya amalan, punya kehidupan yang mulia seperti saudara-saudara kita yang di Palestina? Jawabannya bisa. Jawabannya pasti bisa, asal kita mau menggunakan akal pikiran kita. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 111 mengabarkan kepada kita, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada dari kisah-kisah yang terjadi ya di antara mereka, semua itu harus menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Karenanya, bagaimana caranya supaya kita hidup mulia karena Palestina? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup mulia dengan kejadian Palestina? Paling tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan 3 hal. Pertama, saat kita melihat, menyaksikan melalui berbagai media sosial yang kita saksikan setiap hari bahkan setiap saat, Allah ingin mengabarkan bahwa setiap kekerasan, setiap bentakan, setiap sundulan, setiap pukulan, bahkan setiap perbuatan-perbuatan yang menyakitkan sampai terjadi pembunuhan, apalagi pembunuhan massal, semua orang merasa tidak enak. Di satu sisi sedih terhadap saudara-saudara kita yang kena penganiayaan itu, tetapi di sisi lain kita geram, bahkan kita marah ketika mereka berbuat perbuatan yang menyakitkan itu. Artinya saudara-saudaraku, Allah ingin mengabarkan bahwa kekerasan itu adalah bukan hanya terjadi di Palestina, tetapi bisa saja terjadi di dalam keluarga kita, bisa terjadi dalam warga kita, bisa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa kita. Sebab Allah ingin memperlihatkan bahwa ketika ada penyiksaan dan penganiayaan, Allah tidak senang. Maka ini ingin mengajarkan supaya masyarakat bangsa Indonesia, kita termasuk di dalamnya, jangan sampai punya sikap perilaku seperti Yahudi yang berbuat semena-mena.
dan hampir semua negara mengecam. Semua bangsa mengecam. Jepang hari ini sudah membuat pernyataan, apalagi Indonesia jauh-jauh hari tetap komitmen dengan apa yang sudah diputuskan oleh the founding father bangsa kita, bahwa kita akan senantiasa membela, membantu untuk menyatakan free Palestina. Palestina harus merdeka. Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, mewakili kita, sudah menyampaikan itu. Ini adalah pesan utamanya ingin disampaikan oleh Allah. Hiduplah manusia itu menjadi manusia yang ramah, yang santun, yang sopan, yang rendah hati. Sebab keramahan, kesantunan adalah akan membawa kedamaian. Kekerasan akan membawa perpecahan, bahkan peperangan. Bisa dalam keluarga kita, yang biasanya adalah yang kuat senantiasa berbuat sewenang-wenang, berbuat semena-mena. Bisa jadi dalam keluarga kita sebagai kepala keluarga suka merasa paling hebat dan paling kuat, sewenang-wenang sama istri, seenaknya sama anak kita. Itu juga sama kalau diasosiasikan dengan kalau di Palestina adalah sebuah negara. Kalau tarik dalam kehidupan keluarga adalah kita juga adalah bisa punya sifat karakter buruk seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Yahudi. Karena itu santunlah kepada siapapun dengan tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa. Ramahlah kepada siapapun tanpa melihat sukunya apa, status sosialnya apa. Sebab kesantunan, keramahan, dan kerendahan hati itu adalah bukan hanya disenangi oleh Allah, bukan hanya disenangi oleh para malaikat sehingga mereka senantiasa mendoakan kita, tetapi disenangi oleh semua umat manusia dengan tanpa melihat agama dan keyakinannya. Irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Ramahlah, santunlah kepada semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan mendapatkan yakni balasan kesantunan, kerendahan hati dari semua yang makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Pesan pertama, Allah ingin mengajarkan kita supaya kita menjadi manusia yang santun. Santun dalam berkendara, santun di rumah tangga, santun pada saat kita bekerja, santun kepada yang lebih tua, santun kepada yang lebih muda, santun kepada anak. Semua itu akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan mendekatkan kepada rizki min haitsu la yahtasib. Yang kedua, apa makna yang ingin dikabarkan oleh Allah kepada kita di mana kita tidak bisa datang ke Palestina? Jangankan kita, bantuan kita pun kalau salah kita menitipkannya tidak akan sampai. Yang kedua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa coba dengan kejadian itu bagaimana sikapnya. Ternyata hampir semua orang bermacam-macam dalam mensikapi kejadian Palestina ini. Paling tidak kita bagi umat Islam, satu, timbul rasa empati dan simpati kepada mereka, sehingga menimbulkan rasa peduli kita. Apa yang bisa kita bantu saudara mereka? Jika kita bisa membantu doa, maka kirimkanlah doa kepada mereka. Di saat-saat kita berdoa, jangan selalu egois, hanya meminta sama Allah keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Tapi sekarang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sejauh mana? Apakah engkau bisa peduli terhadap saudara-saudaramu yang ada di Palestina? Dari sekian miliar kaum muslimin di dunia ini, dari sekian juta kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, belum tentu semuanya adalah kepedulian untuk mendoakan mereka. Panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada 1 juta doa yang dipanjatkan oleh kita sebagai kaum muslimin, masa tidak ada satupun yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kami meyakini dengan seyakin-yakinnya doa kita dikabulkan, sehingga mental saudara-saudara kita yang ada di sana begitu sangat hebat. Anak-anak kecil dipukul supaya terus melawan, karena untuk mempertahankan diri, mempertahankan keluarga, mempertahankan negara dan bangsanya.
Dan itu adalah bagian dari ajaran Islam. Jika dihina, dicaci, dimaki, maka harus melawan. Mereka tunjukkan. Kita tidak bisa ke sana dengan doa-doa. Sehingga mereka betul-betul cita-cita utama mereka adalah hidupnya anak-anak Palestina. Orang-orang Palestina itu adalah iskariman aw musyahidan. Ketika ada ayahnya dikabarkan meninggal, mereka gembira ria. Kenapa? Aku bangga punya ayah menjadi syuhada. Aku bangga punya ibu kematiannya dalam jihad fisabilillah. Kita di sini apa? Dengan doa. Saat kita berdoa kepada Allah untuk mereka, dicabut nyawa kita sama nilainya dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita menjadi mujahid, kita menjadi syuhada. Hanya kita tidak menumpahkan darah dan tidak mengeluarkan darah kalau mereka mengeluarkan darah. Yang kedua, tunjukkan empati dan simpati kita, dan kepedulian kita adalah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk rezeki umpamanya. Allah tidak menuntut rezekimu yang dikeluarkan adalah semuanya, setengahnya, tetapi Allah hanya menuntut kepada kita adalah sebagian rezeki yang ada, yang dimiliki oleh kita. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melihat bangsa-bangsa muslim di dunia ini adalah termasuk kepada golongan karoret, bahil, akhirnya harus sedekahnya dipaksa. Faktanya ketika ada kejadian seperti itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir membuat pada saat kejadian, membuat SMS kepada warga perserikatan, kumpulkan dana, bantu mereka, bila perlu kita bikin rumah sakit, kita bantu bikin masjid, kita bantu bikin sekolah di sana. Hanya 3 hari terkumpul 32 miliar. Hanya 3 hari terkumpul 32 miliar. Ustadz Adi Hidayat 6 hari terkumpul 30 miliar. Kenapa? Karena sedekahnya ternyata harus dipaksa. Kalau sudah ada kejadian baru kita simpati, empati, mengirimkan. Faktanya dalam kencreng di Masjid Mujahidin ini bisa dihitung uang merah itu, dihitung dengan jari. Kebanyakannya adalah warna abu-abu yang sudah lecet. Tetapi kalau untuk Palestina ada yang 1 miliar untuk membantu mereka. Untuk Palestina ada yang siap 2 miliar. Bahkan silahkan rumah saya jual, pakai untuk perjuangan saudara-saudara kita yang di Palestina. Yang kadang-kadang kita harus sedekahnya dipaksa seperti itu. Oleh karena itu, bangun sekarang setiap kejadian ini, jadikan lahan amal soleh, jadikan lahan dakwah kita, sehingga dari situ kita menjadi manusia yang ahsanu amala, amal kita yang paling terbaik di antara yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salisan yang ketiga, Allah ingin mengabarkan bahwa Palestina untuk bangsa Indonesia tidak usah datang ke sana, cukup tunjukkan bahwa kita harus punya akhlak perilaku yang agung dan mulia, sopan dan santun. Yang kedua, jadikan sebagai lahan amal saleh. Dan yang ketiga, Allah ingin memperlihatkan bahwa kekuatan suatu bangsa itu adalah bisa mempengaruhi untuk perilaku-perilaku. Jika dia punya keimanan yang kokoh dan kuat, maka dia akan berlaku menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Tetapi kalau tidak punya iman dan kokoh yang kuat, apalagi dibisiki, dihembuskan oleh iblis untuk menjadi manusia rimba, Yahudi contohnya. Artinya bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita umat Islam harus kuat, sebab kalau kita kuat, maka kita bisa menekan yang lemah. Kenapa kita senantiasa tersisihkan, terseret, dicaci, dimaki, dihina? Karena kita lemah.
Maka Allah ingin mengajarkan bahwa umat Islam harus kuat spiritualnya seperti saudara-saudara kita yang di Palestina. Harus kuat ilmu pengetahuannya sehingga kita tidak ketinggalan oleh bangsa lain. Sehingga peradaban kita dan semuanya harus peradaban Islami. Ini ajaran yang paling terpenting. Ketiga adalah harus ada kekuatan finansial. Umat Islam harus kaya. Sehingga nanti dengan kekayaannya, dengan landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bisa memberikan modal perjuangan bagi saudara-saudara kita. Pendek kata adalah yakni bisa menjadi alat untuk menjadi lahan jihad untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan yang keempat, kekuatan yang harus kita miliki, Allah mengajarkan kepada kita adalah yakni kekuatan sosial. Perlu bahu-membahu. Ternyata dari kumpulan WA 3 hari itu ada yang 500 rupiah, ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Dikumpul-kumpul 3 hari 32 miliar. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, 200.000, kumpul-kumpul ada 30 miliar. Digabung dengan Ustaz Adi Hidayat 62 miliar. Itu bisa membangun rumah sakit. Sebab Mustafa Al-Ghulaya ini pernah menyatakan, la gulbata illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad wala tihada illa bi fadlil fadhail. Tidak akan kita merasakan kekalahan jika ada kekuatan, dan tidak ada kekuatan kecuali ada persatuan, dan tidak ada persatuan kalau masing-masing profesi, masing-masing keahlian, masing-masing kemampuan disatupadukan, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk modal perjuangan kita semua. Sehingga nanti masuk surga, orang itu adalah bermacam-macam profesinya. Masuk surganya adalah karena harta kekayaan, karena jabatan yang dimanfaatkan untuk perjuangan, karena tenaganya, karena pikirannya, karena tulisannya disatukan, maka kita bisa masuk surga bersama-sama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dalam khutbah yang singkat ini Allah ingin mengajarkan kepada kita dari Palestina itu, satu adalah kita harus menjadi bangsa yang ramah, sebab menjadi manusia yang garang, yang keras, yang kasar, apalagi punya karakteristik seperti binatang, itu tidak disenangi. Yang kedua, kita harus menjadikan segala satu kejadian itulah sebagai lahan amal saleh kita. Dan yang ketiga adalah kita dituntut untuk menjadi bangsa yang kuat dalam spiritual, intelektual, finansial maupun sosial. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan dalam khutbah singkat ini, bisa menjadi bagian terpisahkan dalam upaya untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Akhirnya marilah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa ada dalam lindungannya. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu